Terima kasih pemirsa, Anda masih berada di Metro TV. Dalam Top Ekonomi Metro TV, kami malam ini telah mengundang Menteri Perhubungan, juga para aplikator ojek online. Namun baik Kementerian Perhubungan maupun aplikator tidak bisa hadir. Namun di studio telah hadir beberapa orang narasumber. Yang pertama adalah Ketua Umum Oraski, Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia, Fahmi Maharaja. Mas Fahmi, selamat malam. Selamat malam. Betul ya, Ketua Umum Oraski ya? Betul. Betul. Lalu juga telah hadir bersama kami Ketua Umum Forum Komunikasi Driver Ojol Indonesia atau FKDOI, Rahman Thohir. Pak Rahman, selamat malam. Malam. Juga telah hadir bersama kami Ketua Umum Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI, Lili Pujiatuti. Bu Lili, selamat malam. Malam. Dan juga telah hadir bersama saya, di sebelah kanan saya adalah Direktur Eksekutif Modantara, yaitu Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia, Agung Yuda. Mas Agung, selamat malam. Selamat malam. Dan sebentar lagi juga akan bergabung bersama kita di studio Ketua Umum Gabungan Aksi Roda 2 atau Garda, Raden Igun Wicaksono. Saya ingin bertanya dulu ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, hari ini ribuan ojek online itu tidak menyalakan aplikasi, sebagian berdemo. Anda ikut yang berdemo atau tidak, Pak Fahmi? Kalau kami di Oraski itu memutuskan untuk tidak ikut berdemo. Tidak ikut demo? Ya, betul. Jadi hari ini menyalakan aplikasi? Menyalakan aplikasi, betul. Kenapa, Pak? Karena reasonnya kan kita ini sekarang ekonomi lagi sulit ya. Kita itu memikirkan teman-teman kita yang di bawah itu, kalau dia hari ini nggak demo, anak istrinya itu mau makan apa di rumah? Nggak narik maksudnya? Nggak narik, betul. Kalau nggak narik, matikan aplikasi, iya, atau ikut demo, nggak dapat penghasilan? Betul. Oke. Ini lebih kepada sisi-sisi humanis ya, buat anak istrinya di rumah itu nanti kan pendapatan teman-teman ini kan harian, Mas. Kalau setiap hari dia narik, terus hari ini dia nggak narik. Terus anak istrinya di rumah mau makan apa? Anggota Oraski ada berapa, Pak, kira-kira, Pak? Totalnya kita 6.571. Di berapa kota? 15 kota seluruh Indonesia. Betul. Itu roda 4? Roda 4 ada juga kita roda 2 di Bali. Oh, lebih banyak yang mobil atau motor? Mobil. Kenapa kemudian memilih selain alasan tadi tidak ada penghasilan? Kan sebagian yang memilih demo itu mengatakan tidak adil nih bagi hasilnya. Kalau Oraski merasakan bagi hasilnya sudah adil atau tidak? Gini, adil atau tidak adil itu kan relatif ya, Mas ya. Tergantung dari sisi mana kita menilainya gitu loh. Kalau kami di Oraski melihat bahwa bisnis ini udah sustain selama ini dan bisnis ini tuh sangat dinamis dan selama ini tuh nggak ada sebenarnya aturan yang ngatur bisnis ini secara rigid gitu loh. Mau gimana ada peraturan menteri, betul, tapi kan realisasinya di lapangan kan nggak mengatur sanksi segala macam. Jadi Oraski secara singkat merasakan bahwa kondisi sekarang sudah baik. Sudah baik. Bu Lili, hari ini ikut demo? Ya. Berapa banyak, Bu, anggota SPAI, dan apakah semuanya demo, apakah semuanya offbeat atau bagaimana? Anggota SPAI saat ini 4.000. 4.000 orang? Ya, menyebar di seluruh Indonesia. Berapa kota itu, Bu? Kita ada sekitar 12 kota. Oke. Ya. Kami tidak memaksakan kawan-kawan yang mau ikut bergabung, kami turun jalan, kami persilahkan. Kalau mereka tidak ikut bergabung juga tidak apa-apa. Karena namanya hak kan. Jadi kami tidak memaksakan. Karena memang kami menilai saat ini nasib kami khususnya roda 2 itu sangat terpuruk dengan potongan yang memang tinggi. SPAI itu anggotanya berapa tadi, Bu? 4.000 ya? 4.000 itu berapa kira-kira roda 4, berapa roda 2? Kebanyakan roda 2 ya. Kebanyakan roda 2? Roda 2. Memang motor ya? Ya, kebanyakan. Roda 4 ada tapi tidak begitu, 30%. Berapa aplikasi, Bu, yang dipakai oleh Hampir anggota semua SPAI? aplikasi. Hampir semua aplikasi? Iya. Dan itu merata dirasakan kondisi yang Ibu bilang tadi tidak baik itu dari semua aplikasi atau hanya beberapa aplikasi? Semua aplikasi. Apanya, Bu, yang Ibu rasakan? Karena potongannya masih terlalu tinggi menurut kami ya. Karena 20%, kadang lebih dari 20%. Nah,
itu sangat menjadi beban bagi kami karena kami harus menanggung semuanya seperti bensin, kuota, terus juga servis motor, dan itu kami yang menanggung semuanya. Oke. Nah untuk itu selain itu juga masih banyak hal ya yang menurut kami itu terlalu berat buat kami. Contohnya Bu? Contohnya begini, misalkan kami ngebit, kami dapat penghasilan 18.500. Nah, terus kami menerimanya 5.200, kan itu sangat jomplang. Kedua, ada lagi namanya program hemat, Grab hemat, terus slot aceng, itu juga sangat merugikan kami gitu. Baik. Saya ingin ke Pak Rahman dulu sebelum nanti saya ke Pak Igun. Pak Rahman, hari ini FKDOI itu anggotanya berapa dan hari ini ikut demo atau tidak? Untuk saat ini di Jakarta kita punya anggota sekitar 700. 700? Ya, 700. Motor atau mobil? Motor, semuanya itu motor. Oke. Dan memang, dan saya juga udah bergabung di KON ya. Kita berafiliasi dengan KON. KON itu apa ya Pak? Koalisi Ojol Nasional. Oke. Ya. Dan memang kita sudah sepakat pada hari ini kita tidak ikut ambil bagian dalam aksi tadi. Tidak demo? Tidak demo. Berarti semua sekitar 700 anggota narik semua hari ini? Iya. Kenapa Pak? Ya karena sama pertimbangan dengan Bang Fahmi dari Oraski, ya kan. Karena kan teman-teman ini tergantung pada mata pancaran sehari-hari ya. Kehidupan sehari-hari, pendapatnya juga per hari, ya kan. Jadi untuk jajan anak, kebutuhan sehari-hari, apalagi yang pakai molis nih. Ya kan mereka motor harus bayar, motornya harus bayar per hari. Itu apa, sewa? Sewa, ada yang sewa, ada yang milik, tapi tetap mereka harus bayar per hari. Cicilan? Cicilan. Oh. Sejumlah 55.000 per hari. Memang ya banyak molis? Alhamdulillah sudah banyak penggunanya. Gitu. Jadi itu salah satu alasan. Soal bagi hasil Pak Rahman, Anda merasakan memang sudah cukup adil bagi Anda, mitra pengemudi, atau seperti apa? Ya kembali kepada kalau masa adil sifatnya abstrak ya. Adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lain. Ya kan. Tapi memang potongan 20% ini sejak awal adanya ojek online di Indonesia, kebetulan saya bergabung dengan ojek online sebagai mitra tahun 2015. 10 tahun ya? 10 tahun kurang lebih, dan kita sudah menandatangani kesepakatan pada saat itu. Pada saat itu masih kesepakatan tertulis ya, di atas meterai, ya kan. Dan situ ada klausul memang potongan 20%. Oh ditulis? Ada. Angkanya 20%? Ada klausulnya, ya kan. Dan itu memang hitung-hitungan saya juga sampai sekarang saya masih ingat karena waktu itu kan lagi booming-boomingnya ojek online ya. Contoh realnya seperti ini. Saya pernah dapat orderan dari Senen ke Cimanggis, Depok. Itu waktu harga masih cukup lumayan ya. Saya dapat ongkos 100.000. 100.000 dipotong 20%. Sehingga saya nerima 80.000. Customer waktu itu masih membayar Rp5.000 ke saya. Customer bayar 5.000, 75.000 itu masuk ke deposit. Itu tahun 2015? 2015 sampai 2016-an. Tahun 2025 bagaimana? Tahun 2025 memang tetap 20. Tidak ada pergeseran-pergeseran, tetap 20. Jadi memutuskan untuk tidak demo karena memang memikirkan bagaimana pendapatan harian anggota dari FKDOI. Betul. Saya ingin ke Pak Igun. Pak Igun, katanya Anda nih dalangnya nih dari demo hari ini, benar atau benar? Ini bukan sebagai aksi dari satu saja. Dari satu organisasi atau satu aliansi. Namun ini adalah aksi bersama-sama. Gitu. Jadi kami dari organisasi, khususnya kami Garda sebagai asosiasi, berkeberatan dengan adanya biaya potongan aplikasi. Baik, Garda itu gabungan aksi roda 2, anggotanya berapa Pak sekarang Pak? Kalau di dalam aplikasi kami Garda Digital ada 6.897 yang terdaftar. Gitu. Namun, pengemudi ya maksudnya ya? Pengemudi roda 2 semua. Roda 2 semua nih ya? Roda 2 semua. Roda 4 tidak masuk anggota? Enggak masuk. Ya. Nah, anggota kami tersebar dari DPD mulai dari Sumatera Utara hingga Jayapura, Papua dan Papua Barat. Tapi paling banyak di Pulau Jawa lah ya? Paling banyak, dominan Pulau Jawa. Betul. Apa yang kemudian membuat akhirnya hari ini demo Pak? Apakah memang tidak ada cara untuk membicarakan dengan aplikasi, dengan Kementerian Perhubungan atau Kementerian Komdigi
itu tidak dilakukan atau memang sudah dilakukan tapi buntu? Ya, jadi hal ini terjadi akibat adanya pelanggaran. Kementerian Perhubungan membuat Permen Hub nomor 12 tahun 2019. Ini memang diskresi. Ini sebagai dasar dari regulasi yang dibuat untuk turunan selanjutnya. Lalu membentuk Kepmenhub nomor 564 tahun 2022. Di situ mengatur mengenai tarif zonasi dan biaya potongan aplikasi. Biaya potongan aplikasi pada saat itu di 564 20%. Lalu kami meminta agar tolong turunkan lagi. Kementerian Perhubungan menurunkan lagi, menerbitkan Kepmenhub 667 tahun 2022. Turun di 15%. Oke. Ternyata pihak perusahaan aplikasi ini mungkin melobi kembali Kementerian Perhubungan. Ingin ada tambahan 5%. Dengan dalih nanti biaya asuransi segala macam, media segala macam, promosi segala macam. Dibuatlah revisi kembali di Kepmenhub 1001 2022. Menjadilah 20%. Kami masih permisif. Masih menerima maksudnya? Masih menerima. Oh ya sudah. Tapi jalankan. Ternyata implementasi di lapangan, rekan-rekan kami ini dipotong melebihi regulasi yang sudah dibuat nih. Dari tahun 2022 hingga detik ini. Dipotong melebihi? Iya. Itu ada datanya ya? Ada datanya. Ada buktinya? Ada buktinya. Print out-nya kami kumpulkan tebal. Sudah disampaikan ke Kementerian Perhubungan? Tidak hanya Kementerian Perhubungan, kami menyerahkan kepada Komisi 5 DPR RI. Lalu Komisi 5 DPR RI juga menyerahkan kepada langsung Menteri Perhubungan. Gitu. Kemarin pertemuan Pak Igun ikut? Yang dengan Menteri Perhubungan dengan aplikator kemarin? Enggak ikut. Tidak ikut? Enggak ikut. Karena tidak diajak atau memang memilih tidak ikut? Tidak diajak. Tidak diajak. Dan memang Kementerian Perhubungan ini setiap pertemuan dengan aplikator tidak pernah melibatkan asosiasi atau melibatkan organisasi. Ya, tidak ada pernah tripartit. Pak Igun, yang berarti poin utama yang membuat Anda demo hari ini adalah pelanggaran batas potongan tadi itu? Ya, jadi ini udah sebagai akumulasi ya. Akumulasi dari teman-teman kami yang menjerit. Bahwa jadi 20% yang ditabrak tadi itu yang diminta untuk diturunkan. Akhirnya kami membuka nilai bergaining nih. Jadi berapa, Pak? Selama 3 tahun ini kan mereka perusahaan aplikasi ini mengambil dari rekan-rekan kami melebihi regulasi kan. Berapa persen? Sampai 30%. Sampai 30%? Ya. Selalu 30% atau kadang-kadang saja? Algoritmanya berbeda-beda. Ada yang 30% dan diambil 35%. Hampir 50% pun ada. Itu jadi, datanya kami ada. Yang diminta Garda adalah kembali ke 20%? Tidak. Kami akhirnya apa? Setelah kami anggap ini perusahaan aplikasi ini udah mengambil sepihak nih. Dari rekan-rekan kami. Jadi yang diminta apa, Pak? Minta turunkan jadi 10% aja. Tinggal 10%? Tinggal 10%. Saya ingin ke Pak Agung. Pak Agung, ini yang dikatakan oleh Pak Igun itu benar atau tidak? Pertama saya tidak bisa bicara atas nama aplikator ya, karena ini kan asosiasi gitu. Jadi dan di dalamnya ada banyak dan dari berbagai banyak aplikasi ya. Banyak aplikasi gitu. Jadi mungkin ada case-case tertentu. Tapi yang jelas ada gini, ini kan ekosistemnya cukup kompleks dan cukup besar. Jadi tidak hanya terdiri dari aplikator, pengemudi dan konsumen. Tapi ada lagi yang di situ misalnya juga kayak misalnya tenan atau misalnya kalau misalnya pengantaran makanan atau pemesanan makanan ada warung, ada toko, restorannya ya. Ada restorannya, belum lagi nanti ada payment gateway dan segala macam gitu ya. Jadi cukup kompleks lah. Nah, memang idealnya kalau kan tadi Pak Igun kan minta diturunkan 10%. Nah, saat ini kan menjadi 10%. Menjadi 10%. Nah, saat ini kan lebih bervariasi ya. Tiap-tiap aplikator punya ininya masing-masing. Punya range-nya masing-masing gitu. Dan itu memang berbeda-beda karena memang ya termasuk misalnya programnya berbeda, fiturnya berbeda, apanya berbeda, mungkin juga promo-promonya juga berbeda. Banyak faktor yang ada di belakang itu. Gitu. Jadi kalau dari
sudut pandang industri sebetulnya kita melihat bahwa ini kan satu-satunya industri yang diatur untuk ke tarifnya atau sampai berapa banyak ya kasarnya yang diatur boleh ngambil profit berapa persen sih dari itunya. Nah, di industri lain tidak ada. Memang idealnya sih kalau dari sudut pandang industri semua berdasarkan mekanisme pasar. Tapi kan ini tidak memungkinkan karena satu katanya negara mesti hadir kan. Itu dia. Negara mesti hadir. Yang tadi dikatakan Pak Igun bahwa aplikator itu mengambil memotong lebih dari 20% itu benar atau tidak? Saya kira isunya di sini transparansi lebih ya. Transparansi. Jadi mungkin kan kebanyakan teman-teman, ini saya nggak tahu ya, mungkin saya bisa salah ya, tapi kebanyakan mungkin teman-teman ngecek kayak saya teman-teman pengemudi dapatnya berapa, terus itu tanya sama penumpangnya atau dapat kena charge-nya berapa, kemudian ada perbandingan nominalnya kan, nominal nih, mungkin seperti itu. Padahal kan sebetulnya di situ juga ada misalnya yang di-charge ke konsumen, ada yang di-charge ke toko juga atau ke restoran atau apa. Jadi bisa jadi ketika misalnya kalau kita boleh pakai kasarnya kita pakai gambaran angka lah ya, misalnya ordernya 10.000, tapi di-charge ke konsumen misalnya untuk biaya service ininya aplikasi fee-nya mungkin 2.000, mungkin ke restorannya juga ada lagi 2.000 gitu. Nah, ketika misalnya dilihat dari berarti kan yang di-charge ke konsumen misalnya lebih dari 12.000 misalnya, tapi sementara teman-teman di teman-teman di pengemudi mungkin dapatnya 8.000. Kelihatannya kan lebih dari 20%. Karena menghitung bahwa biaya-biaya handling itu adalah sebenarnya juga hasil yang harus dibagi rata antara aplikator dengan pengemudi. Gimana maksudnya? Kan tadi ada handling kan, selain harga barang, selain harga pengiriman kan ada handling fee itu Pak Agung. Itu diasumsikan oleh pengemudi adalah harusnya dibagi hasil juga gitu. Saya nggak tahu persisnya ya kan, teman-teman di sini ada ininya ya, tapi sedikit saja Pak Fahmi. Ya. Saya khawatir teman-teman ini cara berhitungnya salah. Karena sebenarnya di peraturan menteri yang terakhir yang 1001 itu udah jelas ditegaskan 15 plus 5%. 15 plus 5%. 15 ini yang murni dipotong dari driver, yang 5% ini nantinya akan dikembalikan lagi ke driver dalam bentuk program-program, Mas. Programnya apa? Ada insentif driver, ada garansi pendapatan, berbagai macam program itu mesti dibalikin lagi 5%-nya. Nah, di samping itu aplikator itu ada yang namanya platform fee, Mas. Nah, platform fee itu bukan dikutip dari pendapatan driver, tapi platform fee itu dikutip dari customer. Jadi umpamanya tarif ke driver itu 10.000, ditambahin 2.000. 2.000 itu bukan motong dari drivernya, tapi motong langsung dari customernya. Sayangnya ini masuk ke dalam dompet semuanya. Jadi anggapannya driver, wah ini yang dipotong pendapatannya dia. Gitu. Pak Igun, bagaimana menanggapi yang dibilang Pak Fahmi? Jadi dari data bukti yang kami ambil semua dan kami pelajari selama kurang lebih hampir setengah tahun ini yang sudah masuk. Misalkan si driver ini mendapatkan penumpang dengan tarif Rp20.000. Seharusnya pembayaran, ini contoh pembayaran tunai ini, tidak pakai dompet digital. Si penumpang ini kan bayar Rp20.000. Nah, muncul di dalam ininya, dalam tagihan resipnya itu ada seharusnya nih normalnya Rp20.000, 20% kan Rp4.000. Namun ternyata yang keluar itu adalah sampai dengan ada variatif ya, misalkan 30% gitu. 30% berarti Rp6.000 diambil tuh. Dipotong maksudnya? Gitu. Atau bahkan ada yang Rp8.000. Jadi angka yang keluar itu udah angka murni nih. Potongan biaya aplikasi. Gitu. Kalau ada biaya di luar aplikasi dibebankan kepada si penumpang itu memang muncul di segi penumpang. Gitu. Jadi potongannya memang lebih besar diambil dari bagian yang harusnya untuk pengemudi. Pak Fahmi bagaimana? Kalau kita kan bergelut dengan driver itu setiap hari ya Mas ya. Day by day kita ketemu driver, saya kontrol dari Medan sampai Manado. Kalau di situ jelas kok. Ketika driver itu narik, setelah selesai narik itu kelihatan
berapa biaya platform fee-nya, berapa biaya total tarifnya, berapa potongan ke drivernya. Itu kelihatan ada semua di situ. Dan tidak seperti yang dikatakan Pak Igun? Beda. Kalau dari analisa kita beda. Satu lagi saya meluruskan dari Bu Lili tadi. Bu Lili bilang tadi semua aplikasi potongnya 20%. Enggak, Mas. Enggak semua aplikasi itu motongnya 20%. Tidak sama? Tidak. Ada, boleh saya sebut nggak? Boleh, boleh. Kayak InDriver itu 9,99%. Oke. Maxim itu 8,9 sampai 12%. Kurang dari 10? Kurang dari 10. Jadi sebenarnya teman-teman ini udah ada pilihan. Kalau memang teman-teman ini yakin maunya dipotong cuma di bawah 10% atau maksimal 10%. Pindah aplikasi? Kenapa nggak pindah ke aplikasi? Pindah aplikasi? Betul. Bu Lili mau pindah Kan aplikasi? ini pilihan. Nggak mau? Kan lebih murah Bu potongannya Bu? Bukan begitu, murah potongannya tapi kan tarifnya juga lebih murah. Bagian Ibu jadi berkurang? Iya. Murah potongannya tapi tarifnya kan lebih murah. Contohnya yang kuning. Iya. Yang Kuning kuning itu apa mah ya? Maxim? Kuning aja ya. Oh, iya. Nah. Boleh sebut, saya lupa. Yang Saya dulu kuning apa? memang driver kuning ya, karena sering banyak opik. Order fiktif? Oke. Nah, sering sekali. Oke. Dan itu pihak perusahaan juga tidak mau bertanggung jawab. Iya, Tidak iya, ada. iya. Kita kan tidak bisa memilah-milah, mau itu beneran atau order fiktif. Oke. Nah akhirnya setelah potongannya memang dulu masih saya itu 11% ya. Cuman ya itu tadi tarifnya juga lebih murah, lebih rendah daripada yang lain. Oke. Jadi tidak mau ya pindah sebegitu saja karena nanti... Ya kita akan memikirkan itu. Oke. Potongan Kita rendah. akan kembali untuk mengecek apakah kemudian benar bahwa bagi hasil di industri transportasi online ini sudah adil atau tidak. Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali.